Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari sistem muskuloskeletal. Jadi, sistem muskuloskeletal sebagaimana mungkin kita sudah pelajari di mata kuliah sebelumnya, yaitu tentang anatomi fisiologi manusia, bahwasanya sistem muskuloskeletal ini merupakan sistem yang terdiri dari sistem gerak pasif dan sistem gerak aktif, yang mana sistem gerak pasif diperankan oleh tulang, sedangkan sistem gerak aktif diperankan oleh otot. Nah, fungsi daripada sistem muskuloskeletal ini sendiri adalah untuk menopang tubuh manusia serta berperan pada proses pergerakan. Ya, ada pula beberapa jenis sistem muskuloskeletal, utamanya tulang yang fungsinya juga melindungi organ-organ vital di dalamnya. Ya. Nah, selain menegakkan tubuh dan berperan pada sistem pergerakan, tulang juga berperan melindungi organ vital, menyimpan kalsium, dan sebagai tempat pembuatan sel darah atau produksi sel darah. Nah, sistem muskuloskeletal yang terdiri dari sistem gerak pasif, tulang, dan juga sistem gerak aktif atau otot, ini dikatakan sistem gerak pasif dikarenakan tulang sendiri tidak bisa bergerak kalau tidak ada penggeraknya, yaitu otot, sehingga otot disebut juga dengan sistem gerak aktif, yang mana dia bisa menggerakkan tulang dengan mekanisme kontraksi maupun relaksasi, sebagaimana karakteristik daripada sifat dari sel otot itu sendiri. Nah, untuk kondisi patofisiologi muskuloskeletal yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, antara lain ada fraktur dan dislokasi, kemudian ada osteoartritis, rheumatoid arthritis, gout, kemudian osteoporosis, skoliosis, tumor sistemik muskuloskeletal, dan juga pengapuran. Yang pertama adalah fraktur, ya. Mungkin kita sering dengarnya atau kita tahunya sebagai patah tulang. Jadi fraktur ini merupakan kondisi patah tulang yang ditandai dengan terjadinya diskontinuitas atau terputusnya kesatuan jaringan tulang. Nah, penyebabnya bisa dari faktor fisik, insiden traumatis seperti cedera, kemudian olahraga, kecelakaan kendaraan ataupun jatuh, dan juga faktor kondisi tubuh seperti adanya pengeroposan tulang atau osteoporosis, dan beberapa jenis kanker yang menyebabkan tulang menjadi lebih mudah patah, ya. Yang berarti bahkan trauma ringan dan jatuh dapat menjadi serius jika terjadi kondisi-kondisi seperti ini. Gejala dari fraktur itu sendiri tentunya ada rasa nyeri atau sakit pada bagian tulang, kemudian ada pembengkakan, ada memar, lalu ada juga kelainan bentuk, ya, dan juga menurunnya atau bahkan hilangnya fungsi daripada tulang itu sendiri. Jenis fraktur ada dua, ada yang fraktur tertutup dan fraktur terbuka. Kalau yang tertutup terjadi di dalam tidak terlihat, begitu ya, tidak menembus kulit, sedangkan yang fraktur terbuka ini menembus kulit sehingga terlihat dari luar. Kemudian jenis fraktur berdasarkan bentuknya ada fraktur jenis transverse atau lurus, begitu ya, terjadi retak yang bentuknya lurus. Kemudian kalau linear ini ada retak tapi bentuknya memanjang dari atas ke bawah. Kemudian ada oblique non displaced, jadi ada retak bentuknya miring. Kemudian oblique displaced ini tidak hanya retak tapi sudah diskontinuitas, ya, atau patah begitu ya, tulangnya juga bentuknya miring, kemudian bentuk spiral, ya, bentuk ke spiral ini miring kemudian bentuk spiral, kemudian green stick ini ada retak pada bagian tepi-tepi tulang, lalu ada comminute, ya. Comminute ini adalah retak secara retak lebih kepada retak kemudian diskontinuitas, perkembangan dari transverse, ya. Kemudian untuk penyembuhan tulang itu sendiri itu ada beberapa tahapan, ya. Kalau kita lihat fraktur healing proses, nah ketika terjadi luka pada tulang, ya, kerusakan ataupun fraktur pada tulang baik itu retak maupun
patah ya, patah tulang ini akan terjadi hematoma pada minggu pertama atau terjadi inflamasi gitu ya. Nah setelah itu 2 minggu dan 3 minggu ini mulai terbentuk soft callus, di mana ini merupakan bakal calon tulang gitu ya. Lalu terjadilah hard callus melalui proses kalsifikasi, kemudian terjadi remodeling atau pembentukan tulang yang baru. Ketika terjadi proses-proses tersebut, awalnya jadi sel tulang yang mengalami patah ataupun retak dan atau juga fraktur ya secara umum, ini ada kematian sel tulang pada bagian tersebut. Kemudian juga kerusakan jaringan lunak di sekitar tulang. Nah, kerusakan dari jaringan lunak ataupun kematian sel tulang ini menyebabkan perdarahan yang disebut dengan hematoma, dan kondisi hematoma ini menimbulkan reaksi respon imun yang menyebabkan reaksi peradangan atau inflamasi. Yang ini terjadi pada minggu pertama. Kemudian setelah terjadi inflamasi, ada akumulasi beberapa sel darah putih ya, leukosit dan juga sel mas dan juga fagositosis. Ini fungsinya adalah membersihkan bagian sel-sel yang mati dan beberapa infeksi yang mungkin terjadi gitu ya. Kemudian terbentuklah bekuan fibrin atau disebut juga hematom fraktur ya. Ini masih pada minggu pertama. Kemudian setelah terjadi inflamasi dan terjadi perbaikan jaringan di situ, maka kemudian terbentuklah sel baru atau disebut juga soft callus yang merupakan osteoblast, bakal calon tulangnya atau tulang muda. Kemudian tulang muda ini, osteoblast ini di minggu kedua dan ketiga akan mengalami kalsifikasi, yaitu pembentukan osteosit, yaitu tulang yang sejati ya, melalui proses kalsifikasi dan juga remodeling. Di minggu keempat sampai ke-16 itu terjadi hard callus ya, tulang baru terbentuk, kemudian terjadi remodeling, mengembalikan kondisi semula gitu. Rata-rata waktu penyembuhan setiap tulang itu berbeda-beda ya, tergantung dari area yang retak ataupun patah, bentuknya juga, dan luas areanya. Kalau tulang jari sekitar 3 minggu, bagian telapak tangan atau metakarpal, tulang metakarpal 4-6 minggu, lalu distal radius ya, ini 4-6, tulang lengan 8-10 minggu, lalu tulang lengan atas ini 6-8 minggu, lalu tulang paha pada bagian leher itu dan juga bagian leher itu ada 12 minggu, kemudian tulang paha bagian poros ini 12 minggu juga, kemudian tulang tungkai dan tulang kering ini 10 minggu. Kemudian untuk beberapa masalah pada penyembuhan tulang ya, karena kondisi fraktur tadi, itu bisa mengalami gangguan penyembuhannya atau lebih lama karena beberapa faktor atau kondisi. Di antaranya ada kondisi sindrom kompartemen. Ini merupakan kondisi cedera patah tulang ya yang parah, berupa patah tulang yang dapat menekan pembuluh darah, sehingga tulang kekurangan suplai darah dan oksigen yang menyebabkan kematian sel tulang hingga terjadinya cacat permanen. Jadi kerusakan tulangnya juga merusak area pembuluh darah. Ini disebut dengan kondisi sindrom kompartemen. Lalu faktor kedua yang menyebabkan masalah penyembuhan tulang adalah cedera neurovaskular, yaitu patah tulang yang menyebabkan gangguan pada sistem syaraf juga, yang menyebabkan mati rasa dan bahkan kelumpuhan. Kemudian faktor ketiga juga yang menyebabkan lamanya penyembuhan tulang adalah faktor infeksi, yaitu masuknya mikroorganisme patogen yang memperparah kondisi kerusakan pada tulang. Lalu yang keempat adalah fraktur intraartikular, yaitu fraktur yang telah menyebar ke tempat yang lebih luas. Nah, gangguan tulang yang kedua yaitu osteoartritis ya, atau dikenal juga dengan pengapuran. Osteoartritis ini merupakan penyakit sendi degeneratif ya, yang mempengaruhi tulang rawan persendian gitu. Sendi yang paling sering mengalami kondisi tentu bagian tangan, kaki ya, lengan, pinggul, dan tulang punggung. Penyebabnya bisa dari faktor degeneratif atau faktor usia ya, kemudian traumatik dan juga beberapa idiopatik atau tidak diketahui penyebabnya. Nah, sedangkan faktor resikonya tentu ada usia, jenis kelamin, cedera sendi, lalu ada obesitas, lalu faktor keturunan,
menderita penyakit artritis lain seperti asam urat atau gout, dan juga rheumatoid arthritis, cacat tulang, dan juga aktivitas fisik. Gejala daripada osteoartritis atau pengapuran ini adalah penurunan kelenturan sendi, lalu terjadi nyeri pada daerah sendi, dan juga sensasi suara gesek pada saat gerakan sendi terjadi. Selain itu juga penurunan fungsi daripada otot di area persendian dan massa otot yang berkurang. Nah, ini adalah kondisi dari osteoartritis, mulai dari yang tidak ada gangguan ya, atau 100% sembuh, mungkin 10% kehilangan kartilago atau kondisi Duckfull tingkat 1 sampai dengan yang parah ya, tingkat 4. Untuk kondisi tingkat 1, di sini tulang akan kehilangan kartilago ya, jaringan kartilago hialin ya. Tulang rawannya sebanyak 10%. Kemudian kalau yang tahap 2 atau ringan, mild, itu terjadi penyempitan pada area sendi dan kerusakan pada bantalan sendi. Kemudian moderate ini kerusakan sendinya lebih parah lagi ya, dan juga ada pengeroposan pada area sendi. Dan yang terakhir adalah severe atau berat, ini 60% kartilago hilang dari bantalan sendinya, sehingga terjadilah proses osteoartritis. Untuk penata laksanaan untuk kondisi osteoartritis sendiri adalah kita harus melindungi sendi dari trauma tambahan ya. Misalnya kita harus menjaga keseimbangan kerja sendi ya, tidak yang berat-berat begitu ya untuk aktivitas fisiknya. Lalu juga menggunakan alat bantu berjalan dan menurunkan berat badan ya, karena berat badan berlebih juga akan membebani tulang sendi kita, terutama sendi kaki. Lalu perlu juga latihan fisik yang rutin ya untuk melemaskan otot-otot di area sendi untuk lebih mudah dalam pergerakan. Kemudian untuk obat ini mengkonsumsi analgesik untuk anti nyerinya dan juga anti inflamasi untuk anti radang. Lalu terapi selain itu juga perlu untuk memperbaiki deformitas daripada tulang ya, beberapa kalsium juga dibutuhkan untuk membangun kembali tulang yang rusak atau kropos atau mengalami pengapuran gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah rheumatoid arthritis atau RA. Kalau rheumatoid arthritis ini merupakan jenis gangguan muskuloskeletal akibat adanya autoimun gitu ya, karena terbentuknya antibodi yang merusak bagian sel-sel sendi gitu. Nah, rheumatoid arthritis ini gangguan inflamasi kronis yang mempengaruhi dan menyebabkan peradangan dan rasa nyeri, kaku, dan bengkak pada sendi, termasuk autoimun, dan sering terjadi itu di bagian tangan, pergelangan kaki maupun lutut. Yang lebih jarang terkena itu ada area sekitar paru-paru, mata, jantung, pembuluh darah, kulit, dan syaraf. Untuk gejala rheumatoid arthritis sendiri itu ada mudah lelah, kemudian sakit dan sensitif pada area sendi, lalu sendi bengkak dan kemerahan, kemudian sendi terasa hangat dan kaku, lalu sendi juga tidak bisa bebas bergerak, lalu poliartritis, terjadinya pengapuran pada sendi, jalan menjadi pincang, cacat sendi, dan juga bisa mengalami anemia dan demam. Ya. Nah, ini adalah perbandingan antara sendi yang normal dan juga sendi yang mengalami artritis atau infeksi dan peradangan pada sendi. Jadi kalau yang mengalami peradangan pada sendi itu biasanya terjadi inflamasi, pembengkakan pada bagian sendi gitu ya. Jadi sendinya membengkak, kemudian di situ ada pergeseran pada area tulang dan sendinya. Gitu. Kemudian berikutnya ada asam urat atau gout. Ya. Asam urat ini merupakan kondisi yang dapat menyebabkan gejala nyeri yang tidak tertahankan, pembengkakan, dan juga rasa panas di area persendian. Dikarenakan apa? Dikarenakan adanya tumpukan asam urat gitu ya, atau kristal asam urat.
di area-area seperti jari-jari, tangan, kaki ya, kemudian pergelangan kaki dan juga sendi di lutut gitu ya. Lalu penyebab utamanya adalah tentu konsumsi makanan yang mengandung banyak purin yang berlebihan ya, karena purin ini akan dimetabolisme menjadi kristal-kristal asam urat. Gitu. Zat purin sebagai bahan baku daripada asam urat ini akan dimetabolisme di dalam hepar, kemudian akan menyebabkan pembentukan kristal sendi, kristal asam urat yang akan tersimpan tadi di sendi-sendi jari-jari kita ataupun tangan dan kaki kita gitu. Jadi semakin banyak kita mengkonsumsi zat purin, maka kristal asam uratnya juga akan semakin banyak ya. Nah, asam urat sendiri merupakan senyawa turunan purin yang akan mengendap di bagian persendian, dan karena bentuknya kristal tajam begitu ya, dia akan menyebabkan peradangan pada sendi, luka dan peradangan. Beberapa makanan yang mengandung purin itu misalnya daging, seafood, anggur, kafein, alkohol, ragi, kacang-kacangan dan juga coklat. Ya. Untuk makanan lainnya ada juga jeroan ya, selain seafood tadi juga ada makanan olahan, makanan kaleng, daging ya, kacang tadi juga sudah disebutkan, sayur, beberapa sayuran, dan juga buah seperti durian, nanas, dan air kelapa. Untuk asam urat sendiri, normalnya untuk usia anak-anak, pria dan wanita itu antara 3,6 sampai 4 kalau untuk wanita, dan 5 sampai 5 pada 5 mg per dl pada pria. Sedangkan untuk dewasa pada pria itu 2 sampai 7,5 mg per dl, sedangkan pada wanita itu 2 sampai 6,5 mg per dl. Untuk yang di atas 40 tahun itu bisa lebih tinggi lagi. Gejala asam urat ini rasa sakit pada sendi, di kaki, di bagian lutut ya, pergelangan kaki juga bisa, kemudian ruas-ruas jari juga bisa. Munculnya gejala ini disebabkan karena terjadinya pengkristalan purin tadi menjadi asam urat. Nah, munculnya bengkak pada sendi hingga terlihat sedikit memerah dan juga terasa panas. Ini juga efek daripada kristal asam urat. Dan kita juga harus waspada terhadap infeksi sendi yang mungkin terjadi akibat adanya kristal asam urat ini. Nah, gejala asam urat lainnya bisa kesulitan bergerak karena kaki yang terasa pegal, linu, ngilu, dan juga kaku. Terlihat adanya jaringan keras yang muncul karena terbentuknya jaringan kristal asam urat seperti pada gambar di berikut ini ya. Jadi ada pembengkakan yang di situ keras ya, kaku, berisi kristal asam urat. Untuk penata laksanaannya, jadi saat terjadinya serangan asam urat, ini kita harus istirahatkan sendi dan kompres dengan air dingin. Untuk obat-obatan yang bisa dikonsumsi ada antiinflamasi non-steroid, kemudian injeksi steroid juga kalau diperlukan ya. Kemudian asam urat ini bisa menyebabkan beberapa gangguan metabolik gitu ya, metabolic disorder seperti hiperdislipidemia, hipertensi, ataupun juga diabetes dan insulin resisten gitu. Juga bisa berkaitan dengan gangguan pada fungsi jantung ya, kardiovaskuler, kemudian coronary heart disease, dan juga mortality from heart failure atau gagal jantung gitu ya. Lalu gangguan pada ginjal juga seperti batu ginjal gitu karena ada kalsium dan kolesterol, peningkatan di situ. Kemudian juga ada gangguan gagal ginjal kronis ya. Dan asam urat juga bisa berkaitan dengan penyakit artritis ya, atau radang sendi. Nah, kemudian sekarang osteoporosis. Kalau tadi osteoartritis itu berkaitan dengan pengapuran pada sendi, nah kalau yang ini osteoporosis itu berkaitan dengan penurunan kepadatan pada tulang gitu ya. Jadi kondisi ini membuat tulang menjadi keropos dan rentan untuk retak, diakibatkan oleh kekurangan kalsium yang berhubungan dengan usia dan ketidakseimbangan antara kecepatan hancurnya tulang dengan pembentukan tulang baru. Kalau yang osteoartritis tadi lebih kepada adanya infeksi yang masuk ke tulang, dan kalau osteoporosis ini karena kekurangan kalsium sehingga kepadatan tulang berkurang gitu ya. Ini terjadi karena hancurnya tulang lebih cepat daripada pembentukan tulang.
Penyakit ini biasanya terjadi pada usia di atas 70 tahun dan 2 kali lebih sering pada wanita ya, karena wanita ini punya estrogen. Ketika dia menopause, maka estrogen sudah tidak diproduksi lagi gitu ya. Padahal estrogen ini berperan untuk menyimpan kalsium di dalam tulang. Sehingga kalau estrogennya menurun, maka akan banyak kalsium yang akan terlepas dari tulang, sehingga terjadilah osteoporosis atau penurunan kepadatan pada tulang. Gitu. Kemudian gejala daripada osteoporosis ini karena kehilangan kepadatan tulang gitu ya, mengarah pada osteoporosis ini berkembang perlahan-lahan, seringkali tidak ada gejala dan tanda-tanda fisik gitu ya, dan seseorang mungkin tidak tahu kalau mengalami osteoporosis sampai dia mengalami patah tulang atau setelah insiden kecil seperti jatuh atau bahkan mungkin batuk atau bersin saja itu bisa terjadi. Nah, area yang sering terkena itu ada pinggul, ada pergelangan tangan, dan juga tulang belakang. Ya. Nah, ketika istirahat, tulang belakang dapat menyebabkan perubahan postur tubuh, ya. Kemudian juga perbedaan pada bentuk dan juga kelengkungan pada tulang belakang. Nah, untuk pengobatan osteoporosis itu sendiri, nah itu bisa dengan mengkonsumsi bifosfonat yang dapat meningkatkan kepadatan tulang gitu ya, dan berkonsultasi dengan dokter kebutuhan untuk peningkatan kepadatan tulang lainnya seperti apa. Kalau dari makanan itu tidak hanya faktor faktor preventif ya. Untuk osteoporosis itu kalau untuk preventif atau kita mencegahnya itu kita harus menghindarkan beberapa makanan yang mengandung kafein, kemudian garam-garaman ya, dan juga mengkonsumsi minuman yang mengandung asam fosforik gitu, yang dapat menurunkan kepadatan tulang juga seperti itu. Kemudian juga menurunkan dairy produk ya seperti susu, lalu tuna dan salmon. Gitu. Kemudian latihan rutin perlu dilakukan ya. Jadi konsultasi dengan dokter dan tenaga medis ya, untuk tenaga gizi juga tertentu ya untuk osteoporosis ini untuk bisa membangun kepadatan tulang kembali gitu. Latihan fisik juga diperlukan ya untuk memperkuat tulang kita ya, yang ringan, latihan ringan gitu ya. Jangan terlalu berat karena efeknya juga bisa terjadi fraktur atau cedera karena kepadatan tulang itu juga rendah gitu ya. Lalu skoliosis. Kalau skoliosis ini adalah kelainan pada rangka tubuh berupa kelengkungan tulang belakang ya. Sebanyak 75 sampai 85% kasus skoliosis ini biasanya idiopatik atau tidak disebabkan, tidak tahu penyebabnya ya. Tapi rata-rata memang karena postur tubuh yang tidak pas ya. Bisa karena beban yang dibawa seperti itu ya, seperti tas, atau postur tubuh, postur duduk ya, posisi duduk yang tidak benar itu juga menyebabkan terjadinya skoliosis. Beberapa kasus skoliosis ini juga disebabkan oleh kondisi yang mempengaruhi syaraf ataupun otot, seperti kasus gangguan neuromuskular cerebral palsy. Ini adalah suatu kondisi yang mempengaruhi otak dan syaraf dan terjadi selama atau segera setelah lahir. Nah, selain skoliosis, kondisi postur tubuh yang tidak sesuai juga ada lordosis. Ya, jadi lordosis ini adalah peningkatan pada bagian pinggul dan kelengkungan tulang belakang juga tidak normal. Kemudian ada kifosis. Kalau kifosis ini suatu bentuk kelainan bentuk tulang yang bisa terjadi akibat trauma, gangguan perkembangan atau penyakit degeneratif. Kifosis pada masa remaja ini disebut penyakit Skorman. Penyebabnya bisa tidak diketahui ya. Penyebab ini muncul pada masa remaja dan lebih banyak menyerang anak laki-laki, ditandai dengan punggung dan dadanya bonggol ya, atau bungkuk gitu ya. Kifosis ini lebih kepada bungkuk, lebih kepada postur tubuh dan posisi tubuh saat mungkin duduk atau membaca dan seterusnya.
Gejalanya bisa nyeri punggung yang menetap tetapi sifatnya ringan, lalu kelelahan, punggung tampak lengkung, kemudian lekung tulang juga bagian atas lebih besar daripada normal. Ini kebalikan dari lordosis, ya bagian punggung atas ya, tulang bagian atas yang dia melengkung. Ini kifosis, jadi memang postur tubuh itu juga ditentukan dari posisi tubuh pada saat beraktivitas. Kemudian ada rhabdomyosarcoma, ini adalah kanker ganas yang menyerang bagian muskuloskeletal. Ini termasuk juga sering ditemukan pada anak-anak. Daerah yang paling umum diserang adalah kepala, leher, saluran urogenital, dan juga kaki. Rhabdomyosarcoma ini termasuk tumor atau kanker yang tidak diketahui pasti penyebabnya, termasuk tumor langka ya, hanya terjadi pada beberapa pasien. Seperti kebanyakan kanker lainnya, rhabdomyosarcoma terjadi karena adanya pertumbuhan sel-sel yang tidak normal. Beberapa diduga karena meningkat ada beberapa faktor yang diduga untuk meningkatkan resiko rhabdomyosarcoma, antara lain dari faktor genetik ya, misalnya mutasi pada neurofibromatosis tipe 1, lalu ada sindrom Liefers-Montgomery, lalu sindrom Beckwith-Wiedemann, lalu ada juga sindrom Costello dan juga sindrom Noonan. Kemudian paparan radiasi selama masa kehamilan juga mempengaruhi terjadinya kanker rhabdomyosarcoma. Lalu juga penggunaan seperti obat-obatan terlarang, ganja dan kokain pada saat kehamilan, serta kecanduan alkohol atau sindrom alkohol pada kehamilan. Untuk jenis dari rhabdomyosarcoma sendiri itu ada 3 jenis. Yang pertama ada embryonal rhabdomyosarcoma, alveolar rhabdomyosarcoma, dan juga pleomorphic rhabdomyosarcoma. Kalau embryonal rhabdomyosarcoma ini biasanya terjadi pada anak-anak usia 6 tahun ke bawah ya, sangat dini gitu ya, dan paling sering terjadi itu menjangkit otot kepala. Jadi lebih banyak di otot ya memang ya, rhabdomyosarcoma ini kanker otot. Kemudian otot pada leher, saluran kemih, dan juga alat kelamin. Walaupun tergolong cepat berkembangnya, tetapi biasanya dapat memberikan hasil yang baik dengan pengobatan karena masih dini usianya gitu ya, masih bisa ada penyembuhan. Kemudian kalau yang jenis kedua ada alveolar rhabdomyosarcoma, ini di remaja ya, menjangkitnya otot lengan, tungkai, dada, dan perut. Kondisi ini membutuhkan perawatan yang lebih intensif karena tumor lebih cepat berkembang dibandingkan dengan embryonal rhabdomyosarcoma. Sedangkan yang terakhir adalah yang di usia dewasa, ada pleomorphic rhabdomyosarcoma. Ini menyerang otot-otot lengan dan tungkai pada orang dewasa. Nah, untuk gejala dari kanker otot rhabdomyosarcoma ini yang muncul tergantung dari besar dan lokasi tumor atau stadium dan keparahan daripada kanker itu sendiri ya. Kalau terjadinya tumor pada otot leher, dada, punggung, lengan, tungkai, dan selangkangan, termasuk testis, ini gejalanya ada benjolan yang terkadang juga dapat menimbulkan nyeri serta berwarna merah. Kalau untuk tumor di sekitar otot mata, ini menyebabkan mata menonjol keluar gitu ya, seperti mata juling atau menonjol keluar, bentuk menonjol gitu ya, serta penglihatan juga terganggu. Kalau tumornya terjadinya pada perut, ini gejalanya lebih sering muntah ya, kemudian perut terasa nyeri dan juga perubahan pola dalam buang air besar. Untuk di bagian kandung kemih, vagina, dan juga prostat, otot-otot di sekitar itu, ini menyebabkan gejala berupa keluar darah pada urin atau perdarahan pada vagina. Kemudian juga tumor yang sudah sangat besar dapat menyebabkan kesulitan buang air kecil ataupun buang air besar. Sedangkan tumor rhabdomyosarcoma yang terjadi pada telinga dan hidung ini menyebabkan nyeri pada telinga dan hidung, tersumbat serta mimisan dan keluarnya darah dari telinga. Nah, demikian tadi yang bisa saya sampaikan mengenai patofisiologi dari sistem muskuloskeletal. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.